menengok pertama kali. Ada orang Yahudi yang sudah tua, perempuan, buta matanya, tetapi mulutnya ini tidak pernah berhenti mencaci maki Rasulullah. Tetapi Rasulullah itu setiap hari membawakan makan, membawakan susu, merawat wanita Yahudi tadi dengan baik. Abu Bakar As-Siddiq pada waktu Rasulullah meninggal itu bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, kira-kira ada nggak amalan Nabi yang belum saya lakukan? Aisyah menjawab, ada. Apa itu? Merawat wanita tua Yahudi tadi. Buta matanya sudah tua. Begitu Abu Bakar ini mau meniru Rasulullah, mendengar wanita Nabi mencaci maki Nabi, panas hatinya Abu Bakar ini. Coba bayangkan, Rasulullah yang dicaci maki tidak merasa sakit hati, Abu Bakar yang mendengar wanita tadi mencaci maki Rasulullah sakit hati. Sehingga kemudian ketika menyuapkan makanan agak kasar. Jika wanita tadi merasa, kamu siapa? Tanganmu kok tidak sehalus orang yang merawatku kemarin? Wanita pun mengatakan yang merawatmu kemarin sudah wafat. Siapa dia? Muhammad Rasulullah. Coba kuat mana? Abu Bakar sama Rasulullah. Itu sangat kuat jiwa Rasulullah. Dikasih mati setiap hari tetapi dirawat. Sementara Abu Bakar ingin meniru Nabi yang dikasih mati itu Rasulullah. Abu Bakar yang panas hatinya itu. Ya, ini contoh yang luar biasa betapa Nabi itu orang yang tidak mudah tersinggung. Bayangkan kalau Rasul itu mudah tersinggung gitu ya. Kira-kira Islam ini sampai kepada kita ya Rasul, penduduk Taif itu gimana kalau saya angkat gunung ini, saya timpakan mereka? Ya, mereka memang menjengkelkan sekali. Kalau Rasulullah SAW itu dakwah Islam ini tidak akan sampai kepada kita. Ada seorang pemuda yang luar biasa dari Bani Abdi, salah satu suku di Madinah, itu datang kepada Rasulullah. Pemuda ini mengatakan begini, ya Rasulullah, doakan agar aku diampuni oleh Allah. Yang kedua, agar Allah memberi rahmat kepadaku. Yang ketiga, agar aku diberi kekayaan hati. Coba, ini orang yang berilmu itu yang diminta yang semacam ini. Minta dosanya diampuni, minta diberi rahmat, minta diberi kekayaan hati. Bukan kekayaan jasmani, diminta kekayaan hati. Ini yang diminta oleh sahabat Nabi ini sesuatu yang paling istimewa. Nah kalau sudah ampunannya diminta kan tidak ada lebih tinggi dari itu. Kalau sudah minta rahmat, ya sudah tidak ada yang lebih tinggi dari rahmat Allah. Kalau sudah diminta kekayaan hati, ya sudah ini juga nikmat yang sangat besar. Ya, ini kan berbeda dengan permintaan sebagian kaum muslimin. Coba dilihat dari doa-doa. Seringkali didoakan, ya Allah berikan rezeki yang melimpah, ya Allah mudah-mudahan panennya melimpah, mudah-mudahan tidak turun dan juga bisa melak, mudah-mudahan anak saya lulus, mudah-mudahan diterima menjadi pegawai negeri, mudah-mudahan naik pangkat, mudah-mudahan doa-doa yang berkaitan dengan persoalan-persoalan tertentu. Sahabat tadi meminta agar diberi kekayaan hati, ya, diberi kekayaan hati. Kalau kita lihat ternyata Rasulullah juga yang sering kemudian menjadi doa-doa hati itu doa minta hidayah, doa diampuni dan sebagainya. Dalam sholat kita membaca surat Al-Fatihah, yang kita minta adalah agar diberi hidayah. Bahkan ada doa Rasulullah yang sangat ekstrim. Allahumma ja'alni miskinan wa ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hasani ma'a zumratul masakin. Kira-kira ada yang berani mengamalkan doa ini? Allahumma ja'alni miskinan. Ada yang pernah berdoa itu? Ada sebagian mengatakan yang dimaksud itu bukan doa miskin.
Bukan doa minta miskin, tetapi doa minta ketenangan. Tetapi seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya Allah, ketika aku miskin, hidupkan aku miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, bangkitkan aku bersama dengan orang-orang yang miskin. Saya juga belum berani berdoa seperti itu. Ya, baru berdoa yang tidak memilih. Ya Allah, kalau saya berikan syukur, kalau kurang berikan sabar, tidak milih saya, tidak milih miskin. Pemuda tadi kemudian berjawab di tengah-tengah kaumnya. Dia kemudian disakiti oleh kaumnya dengan berbagai cara. Ada yang melempari batu, ada yang meletakkan jeruannya kambing itu di atas kepalanya ketika sholat. Ada yang mengejeknya, ada yang menghinanya, macam-macam yang dia dapati, ya, di dalam kehidupannya itu. Tetapi kemudian dia mengatakan, asalkan Allah tidak murka, aku tidak peduli. Dia mengatakan, asalkan Allah tidak murka, aku tidak peduli. Artinya apa? Apapun perlakuan kaumnya, dia tidak merasa sakit hati. Yang penting Allah tidak murka kepadanya. Karena itu sekali lagi, orang yang kuat itu orang hatinya itu begitu lama, sehingga kemudian ketika ada orang yang memang berniat menyakiti itu, kemudian dia tidak sakit hati. Coba bayangkan, kalau ada orang yang miskin, digoda begini tidak marah, disakiti begini tidak jengkel, begitu kan juga biasa saja. Ini kan orang yang luar biasa. Yang berikutnya, apakah dengan memaafkan itu kemudian kita setuju dengan perbuatan seseorang? Kadang-kadang khawatir kalau tak maafkan, jangan-jangan dia melakukan itu terus-menerus. Setidak-tidaknya, bagi kalian, ketika kita memberi maaf kepada orang lain, kita membebaskan diri kita dari kejahatan orang lain, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Karena itu kemudian ada beberapa hal yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita ini agar kita ini bisa menjalankan perintah Allah Taala untuk senantiasa berlapang dada dan mudah memberi maaf kepada orang lain. Ayat yang saya bacakan tadi, ada riwayat ketika Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada pembantunya bahwa Abu Bakar As-Siddiq tidak akan mau memberikan bantuan lagi kepada pembantunya. Kenapa? Pembantunya ini orang yang selama ini selalu ditolong oleh Abu Bakar. Tetapi kemudian pembantunya ini terlibat dalam fitnah terhadap Aisyah. Ya. Terlibat fitnah terhadap Aisyah istri Nabi. Saking marahnya Abu Bakar kemudian dia mengatakan, saya tidak akan menolong kamu. Maka turunlah salah satu versi Asbabun ini, turun ayatnya, wal yaku wal yasfahu. Ya, maka adalah kamu memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak senang kalau Allah SWT memberikan maaf kepada kita? Ini setiap saat berdoa kepada Allah SWT agar Allah berkenan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Dan kita meminta kepada Allah SWT agar dosa-dosa kita itu ditutupi oleh Allah SWT. Dan kita sangat berharap kepada Zat yang Maha Pengampuni. Kita senang ketika Allah SWT memberi maaf kepada kita. Karena itu diperintahkan kepada kita juga supaya kita itu senang memberi maaf kepada orang lain. Maka hal yang pertama kali yang kita lakukan adalah orang itu baru bisa memaafkan ketika dia bisa melepaskan masa lalu. Masa lalu itu segala sesuatu yang sudah terjadi dia maafkan, karena itu sudah menjadi bagian dari takdir Allah. Dia lepaskan. Ada satu cerita yang menarik yang kemarin saya dengarkan dari Ustaz Akib Junaid.
Ceritanya cukup menarik. Ada seorang raja yang sangat bijak, yang selalu memberi nasihat agar orang itu menerima apa yang terjadi itu sebagai sesuatu yang terbaik. Apa yang sudah terjadi itulah yang terbaik untuk. Itu yang senantiasa dinasihatkan oleh raja ini. Raja ini punya kegemaran berburu. Suatu saat bersama para pengawalnya ia pergi berburu. Salah satunya yang menyertai itu adalah pengawal setianya, yang selalu dia nasihati agar menerima apa yang sudah terjadi itu sebagai bagian dari takdir, dan apa yang sudah terjadi itulah yang terbaik. Di dalam perburuan itu kemudian sang raja tadi mengalami musibah, patah kakinya dan harus diamputasi. Dalam kondisi seperti itu, bayangkan seorang raja segagah apapun kalau kali kakinya itu masa itu tidak gagah lagi. Walaupun pakai mahkota, kalau kakinya satu ya gimana lagi? Walaupun menggunakan pakaian kebesaran, duduk di tiga sana, tapi kakinya cuma satu. Karena itu sang raja merasa sangat kecewa dengan peristiwa itu. Pengawal kepercayaan pun mengatakan, wahai raja, apa yang sudah terjadi itulah yang terbaik. Coba bayangkan, rasanya marah besar. Kamu itu menghina saya. Pada kalimat itu juga yang selalu dinasihatkan raja kepada para pengawal. Begitu sang raja terkena musibah, pengawalnya mengatakan, wahai raja, itulah yang terbaik. Maka saking marahnya raja, pengawalnya tadi di penjara, masukkan penjara. Padahal dia pengawal setianya. Sang raja sebagaimana biasa pergi berburu. Sampai suatu saat raja ini dan rombongannya tersesat masuk ke perkampungan orang-orang kanibal yang suka makan orang. Ceritanya dulu, cerita fiksi. Masuk di situ, maka satu persatu pengawalnya tadi dijadikan makanan santapan untuk pesta. Tinggallah terakhir sang raja yang belum dimakan. Ketika sang raja ini mau digunakan untuk pesta makan di situ, ketua sukunya bilang, jangan dulu. Menurut adat kita tidak boleh memakan orang yang cacat. Orang ini kakinya cuma satu. Karena itu kemudian raja tadi dilepas. Dengan perasaan gembira dia pulang ke kerajaannya. Pertama kali yang dia ingat adalah pengawalnya yang dia penjara. Benar ternyata itu. Artinya dia datangi pengawalnya, dia sampaikan, betul apa kamu yang sudah terjadi itulah yang terbaik. Pengawalnya menjawab, betul raja. Demikian juga dengan saya. Kalau raja kemudian mau menjarakan saya, itulah yang terbaik untuk saya. Lupa bisa. Coba seandainya saya tidak di penjara, saya ikut raja, saya akan dimakan juga. Maka yang terbaik yang sudah terjadi itulah yang terbaik. Segala sesuatu yang sudah terjadi itu sudah tidak bisa apa-apakan, yang sudah tidak mengambil hikmahnya. Maka ketika peristiwa itu terjadi, tidak ada sikap yang lebih baik kecuali melepaskan apa yang sudah terjadi dan mengambil pelajaran daripadanya. Kecuali satu saja tidak bisa jadi pelajaran terakhir itu kematian. Kalau patah kakinya masih bisa mengambil pelajaran, ya alhamdulillah nanti kakinya masih ada satu. Ya. Kalau satu ya alhamdulillah itu jadi pelajaran. Kalau tidak naik tangga ya itulah yang terbaik, bisa menjadi pelajaran. Yang tidak bisa menjadi pelajaran itu bagi seseorang untuk mengulanginya itu adalah kematian. Kalau sudah mati itu sudah